Shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh maju ke depan nggak yang di belakang? Suara saya nggak kayak Toa tuh, yang gede banget. Oke, hari ini kita akan mulai di level 3, lesson pertama. Judulnya aliran ilahi. Tapi sebelum kita mulai masuk ke pelajaran, mari kita satukan hati dulu dalam doa ya. Mari Bapak Ibu. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat sore ini setiap kami boleh hadir untuk mendengarkan kembali isi hati-Mu untuk setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang kuduskan Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengerti dengan cara yang kami pahami betapa besarnya kasih-Mu untuk setiap kami, dan betapa Engkau memiliki rencana yang indah untuk setiap kami lakukan bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, kemuliaan hanya kami sampaikan dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Hari ini kita mulai pelajaran pertama ya. Kalau di level 1 kita belajar tentang kasihnya Tuhan ke kita. Di situ juga ada tentang identitas. Kalau masih ingat, saya bawa ke pelajaran pertama dulu. Kemudian di DI level 2 kita mulai tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan orang dan sebagainya. Di DI level 3 ini sebetulnya kita sedang diperlengkapi untuk kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Nanti perjalanannya itu akan benar-benar progresif. Mungkin Bapak Ibu ada yang join di Aris Bible College ya. Nanti akan belajar lebih dalam tentang hal ini. Sekarang saya mau mulai pelajarannya. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu tahu apakah aliran ilahi? Banyak yang masih geleng-geleng, belum tahu ya aliran ilahi. Jadi aliran ilahi itu adalah sesuatu yang kita perlukan waktu kita melayani sesama sebagai satu tubuh Kristus. Sekali lagi ya, aliran ilahi adalah sesuatu yang kita perlukan di saat kita mau melayani sesama kita sebagai satu tubuh Kristus. Karena gini, kalau nggak ada aliran ilahi, maka apa yang kita lakukan buat sesama kita itu nggak akan memiliki kuasa. Atau dengan kata lain, ada batasannya. Nah, kita perlu ini gitu, karena kalau orang berbuat baik itu kayaknya udah lumrah ya. Value dunia juga ngajarin untuk kamu berbuat baik kalau mau orang berbuat baik sama kamu gitu. Tetapi kalau di kekristenan, apalagi sebagai murid Yesus, kita belajar bahwa waktu kita melakukan perbuatan baik, itu bukan supaya Tuhan berkenan sama kita, tetapi itu adalah respon kita terhadap kasihnya Dia ke kita. Itu satu hal yang benar-benar berbeda. Saya minta Bapak Ibu buka di Filemon 1 ayat 6. Filemon ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada seseorang yang namanya Filemon. Dia murid Yesus. Ini saya ambil dari versi Amplified ya, dan saya terjemahkan secara bebas. Jadi agak berbeda dengan terjemahan Indonesia. Di sini Rasul Paulus berkata, aku berdoa, Filemon 1 ayat 6. Filemon cuma ada satu. Filemon 1 ayat 6 bunyinya begini, aku berdoa supaya kesaksian imanmu menjadi efektif dan berkuasa. Oleh karena pengetahuanmu yang akurat atau tepat akan segala hal baik yang menjadi bagian kita di dalam Kristus. Ini terjemahannya dari versi Amplified. Paulus bilang begini, I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good things which is ours in Christ. Jadi kalau berdasarkan ayat ini ya, Rasul Paulus tuh benar-benar berdoa supaya kesaksian kita kepada orang-orang di sekeliling kita tuh jadinya efektif. Maksudnya gini, Bapak Ibu pernah lihat nggak orang Kristen? Katanya orang Kristen kelakuannya kok kayak setan. Aduh maaf saya ngomong begini gitu ya. Tapi banyak yang kayak begitu. Jaim banget di gereja, waduh malaikat banget. Di pekerjaan, aduh lawannya malaikat.
Itu saya banyak ketemu orang Kristen yang begitu tuh gitu. Mungkin saya juga bagian dari mereka dulu. Sebelum saya menyadari bahwa setiap kita ini sebetulnya adalah kesaksian hidup buat orang lain. Dan itu tidak akan menjadi hidup buat orang lain ketika kita tidak mengetahui secara pasti, tepat, atau akurat apa sebenarnya yang udah jadi milik kita di dalam Kristus. Ini banyak nih ya orang Kristen saya ketemu susah banget mengasihi orang. Susah banget, apalagi kalau orang ini udah pernah punya salah di masa lalu. Jadi terperangkap di penjara pengampunan. Bener gak sih? Ada nih, saya ketemu beberapa ibu-ibu, usianya udah senior kalau saya bilang, karena udah rata-rata 60, 50 gitu ya. Terus bilang sama saya, "Dok, saya tuh nyesel ya, anak saya waktu kecil itu A, B, C, D, E. Sementara sekarang dia udah mengenal Yesus dan Tuhan udah adakan pemulihan buat keluarganya, tapi dia masih tetap lihat ke masa lalu. Problemnya di mana? Ternyata dia sendiri nggak bisa mengampuni dirinya gitu." Saya sama tim sampai bilang ini, "Bu, yang salah di mana? Kan sudah ada pemulihan. Anak ibu sudah dipulihkan. Misalnya nih, karena keteledoran, waktu kecil jatuh, terus luka, ada bekas luka, padahal perempuan gitu. Itu ibu-ibu tuh suka gini nih, aduh coba dulu saya jagain tuh anak saya, jadi dia nggak punya deh tuh kayak gini gitu, iya kan? Kadang tuh masih begitu gitu. Kita sampai bilang, Bu, belajar mengampuni diri ibu. Karena Tuhan bilang kita semua adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Benar-benar baru. Nah, sekali lagi, Paulus bilang, aku berdoa supaya kesaksian imanmu menjadi efektif dan berkuasa. Gimana mau efektif dan berkuasa kalau kita belum kenal betul pribadinya Tuhan? Masih banyak kok di antara kita yang menyaksikan gini, benar gak sih Tuhan sayang sama saya? Benar gak sih dia pengen yang terbaik buat saya? Ini masih banyak sekali. Jadi kali ini, malam ini kita akan belajar bagaimana memiliki aliran ilahi tadi. Kemudian hal-hal apa saja sih yang menghalangi terjadinya aliran ilahi di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, bagaimana mengalirkan aliran ilahi itu buat orang-orang di sekeliling kita. Ya. Nah, tadi saya bilang, pertama kita akan belajar dulu bagaimana sih kita bisa memiliki aliran ilahi ini. Ya. Aliran ilahi adalah sesuatu yang sifatnya supernatural. Nggak bisa di-create sama kita, Bapak Ibu. Itu benar-benar lahir dari hubungan kita sama Tuhan. Sifatnya benar-benar supernatural. Makin kita intim sama Tuhan, maka aliran ilahi itu akan datang sama kita. Dan seperti rumah, ada pintu masuknya. Pintu masuk untuk mendapatkan aliran ilahi itu satu. Menerima baptisan Roh Kudus. Nah, ini mungkin bisa masing-masing refleksi kepada diri sendiri gitu ya. Sudahkah saya menerima aliran atau baptisan Roh Kudus dalam kehidupan saya? Salah satu tandanya adalah berbahasa roh. Ya, gitu. Jadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 disampaikan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita perhatikan ke pelayanannya Tuhan Yesus 3,5 tahun di bumi itu baru dimulai setelah Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Habis Tuhan Yesus dibaptis tuh ada suara kan, Tuhan bilang, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Terus ada Roh Kudus turun. Baru setelah itu Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Nah, kalau anak Allah aja butuh Roh Kudus, apalagi kita, ya kan? Nah, jadi aliran ilahi itu sebetulnya yang pertama bentuknya aliran terang, dan itu didapat dari persekutuan kita dengan Roh Kudus. Dan yang kedua adalah aliran kasih.
Karena gini, aliran ilahi itu kita dapatkan satu melalui pewahyuan. Pewahyuan dari Roh Kudus. Nah, pernah nggak Bapak Ibu baca Alkitab, terus tiba-tiba kayaknya nih ayat pop up banget ya buat saya gitu. Kok bunyi banget gitu ya buat saya. Dan tertarik gitu untuk terus mempelajari. Nah, saat itulah Tuhan sebetulnya sedang berbicara sama kita. Dan banyak hal waktu kita belajar tentang kebenaran firman, kita dapat pewahyuan yang terus. Karena di dalam Tuhan itu pewahyuannya progresif sifatnya gitu ya. Jadi pewahyuan tuh diberikan waktu kita menjalin keintiman dengan Tuhan. Nggak bisa cara lain, nggak ada shortcut. Tapi banyak orang Kristen maunya instan, ya nggak? Itu banyak banget. Bu, saya udah baca Alkitab, saya udah doa, saya udah puasa, saya udah ini A, B, C, D, tapi saya nggak ngerasain Tuhan dekat sama saya. Pertanyaan saya adalah, melakukannya hanya sebagai ritual, atau sebagai respon karena kita tahu Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu beda banget. Karena kalau sebagai ritual aja, ya sama aja Bu, Pak. Kalau kita lagi mau ke kantor, kan kita mau kerja nih ya. Bedanya, kalau orang dunia bilang gini, adalah sangat menyenangkan kalau kamu bekerja sesuai dengan passionmu, benar ya? Sesuai dengan keinginan hati kita, benar ya? Jadi waktu kerja tuh rasanya mau berangkat tuh semangat banget gitu. Tapi kalau itu adalah pekerjaan yang kita nggak suka, misalnya karena orang tua mengharuskan saya menjalankan sebuah profesi tertentu, aduh bisa dibayangkan, mau bangun pagi aja rasanya males ya. Tapi ritual tetap kita laksanakan kan? Mandi pagi, persiapan ke kantor, ketemu anak buah, halo, pasang senyum gitu. Tapi balik ke rumah nggak ada sukacita. Nggak ada benefitnya buat kita kerja tiap hari model begitu. Tetapi waktu kita punya pekerjaan yang kita sukai, kita sayang banget gitu, bangun pagi aja rasanya energinya udah beda. Nyapa ke orang juga udah beda. Kita kepengen mereka benar-benar jadi bagian dalam tim kita. Itu yang terjadi juga waktu kita menjalin keintiman sama Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan itu hanya bertahan sebagai ritual kah? Atau benar-benar lahir dari kecintaan kita? Ya, dalam kekristenan tuh bukan bicara tentang berapa besar cinta kita sama Tuhan loh. Bukan. Karena cinta kita sama Tuhan tuh terbatas sekali. Percaya nggak Bapak Ibu? Tuhan nggak kasih apa yang kita mau aja kita ngambek loh. Dan mempertanyakan, bener nggak sih dia sayang sama saya gitu. Kekristenan itu adalah show off, atau saya bilang show off tapi ya bahasa Indonesianya. Iya, cara Tuhan memamerkan kasihnya dia ke kita. Nah, kita harus tahu ini. Jadi sekali lagi, nggak bisa dapat secara instan. Harus perlahan-lahan. Ada prosesnya maksudnya. Ya, contoh nih, saya mungkin kasih contoh Bapak Ibu deh, Pak Johan sama Bu Rini. Kan nggak bisa tahu-tahu menikah gitu kan ya Pak Bu ya. Ada proses saling mengenal. Menikah pun ada proses untuk lebih lagi saling mengenal sebagai satu tim, benar nggak? Untuk bisa saling support. Karena tugas sebagai suami istri itu nggak gampang. Nah sama, kepercayaan kita sama Tuhan juga tumbuh dari hubungan. Gimana mau percaya sama orang kalau kita nggak pernah berinteraksi sama dia? Tapi begitu kita punya hubungan sama orang itu, pelan-pelan kita mulai ngeliatin, oh pribadinya begini, oh yang dia suka gini, oh yang dia nggak suka gini. Nah, sama yang tadi saya bilang, pewahyuan itu datang ketika kita membangun hubungan sama Tuhan. Suka kan dapat impresi, kayaknya saya harus melakukan ini nih gitu. Tapi habis itu kita bingung lagi, itu beneran gue atau jangan-jangan itu Tuhan nggak ya, atau jangan-jangan saya, kemauan saya sendiri. Nah, kalau kita belum kenal Tuhan dengan intim, kita bingung. Ini Tuhan yang bicara apa saya? Tapi kalau kita tahu dia, kita bisa yakin bahwa itu Tuhan yang ngomong, bukan yang lain. Jadi pewahyuan bisa datang waktu kita doa, bisa. Waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bisa banget. Bahkan bisa lewat penglihatan, impresi yang tadi saya bilang, dan juga mimpi. Saya nggak tahu ya kalau Bapak Ibu suka mimpi nggak ya?
Saya suka ngiri sama orang yang tidur nggak mimpi loh. Karena saya kalau mimpi kayaknya, aduh, beneran berwarna banget dan saya jelas bisa tahu. Tapi bisa membedakan kalau ini dari Tuhan itu spesifik jelas, kalau yang bukan ya random aja gitu karena hasil pikiran. Jadi saya sendiri juga belajar, saya belum sempurna Bapak Ibu. Saya juga belajar mengenal pribadi Tuhan. Dan setiap kita waktu kita intim sama Tuhan, kita bisa ngomong apa aja sama dia. Nah, yang pertama pewahyuan ya. Yang kedua, kasih. Tuhan itu kasih. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 itu mengatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita tahu Allah adalah kasih, tapi dalam otak kita cuma berpikir gini, oh ya Tuhan sayang sama saya, oh Tuhan kasih. Padahal pribadi dia tuh benar-benar dia sendiri itu kasih gitu. Kalau dia nggak mengasihi, dia berarti dia berhenti jadi Tuhan. Makanya pertanyaan kalau anak Tuhan bilang gini, saya tuh dikasihi nggak ya sama Tuhan, itu menurut saya nggak konyol ya. Karena dia nggak mungkin nggak mengasihi kita. Karena tadi pribadinya adalah kasih. Dia harus berhenti jadi Tuhan ketika dia berhenti mengasihi. Nah, kita harus memahami ini dulu. Kenapa? Karena kalau kita nggak paham kasihnya Tuhan, kita nggak bisa punya compassion, belas kasihannya Tuhan. Dan kita harus ngalamin dulu, baru kita bisa bagiin ke orang. Kita nggak bisa bagiin apa yang kita nggak punya. Bapak Ibu punya uang 1 juta nih misalnya ya. Saya tahu sih rekeningnya banyak, lebih dari 1 juta itu. Tapi kalau ada orang datang, Bapak Ibu cuma punya 1 juta, dia butuh 5 juta, Bapak Ibu bisa kasih nggak? Nggak bisa kan? Bapak Ibu punya air mineral, tapi orang itu butuhnya kopi, Bapak Ibu nggak punya kopi, bisa kasih nggak? Nggak bisa juga gitu. Makanya untuk bisa mengalirkan aliran ilahi ini, kita perlu terima dulu dari Tuhan. Belajar menerima kasihnya dia. Instruktur kami itu di sekolah selalu bilang gini, namanya Carrie Pickett. Dia tiap hari berdoa, minta supaya Bapak menunjukkan betapa besarnya sih kasihmu padaku Tuhan. Pernah nggak doa gitu? Coba deh doa tiap hari, Tuhan tunjukin dong seberapa besar sih kasihmu buat aku. Nanti Tuhan akan tunjukin loh. Dan kita perlu menerima itu dulu. Karena gini Bapak Ibu, walaupun suami istri ya, ibu-ibu kalau disuruh milih istri sama anak, milih siapa? Bu, jujur loh, anak. Kayaknya kalau sama anak tuh ada aja gitu ya kasihnya ya. Kalau sama suami terbatas banget ya gitu. Itu loh yang Tuhan pengen kita ngalamin kasihnya dia. Jadi waktu kita melayankan kasih ke suami, ke anak, bahkan ke orang lain yang mungkin kita nggak terlalu kenal, kita tetap bisa melayankan kasih itu, karena bukan pakai kasih kita, pakai kasihnya Tuhan. Coba minta deh Bapak Ibu, saya benar-benar berdoa supaya Bapak Ibu bisa ngalamin ini gitu. Karena benar, saya bolak-balik bilang sama teman-teman saya gini, kalau pakai kasihnya Tami, udah habis tuh orang, kelar aja urusannya gitu. Tapi kalau saya pakai kasihnya Tuhan, selalu ada grace over grace gitu loh ke orang itu. Bahkan untuk orang yang paling menjengkelkan dalam hidup saya misalnya nih, saya tetap bisa mengasihi dia karena saya nggak pakai kasih saya. Saya tinggal pakai kasihnya dia. Bukan tinggal nerusin, ya nggak? Tapi kalau pakai kasihnya kita nih, udah selesai. Selesai Bapak Ibu. Ibu-ibu tuh, apalagi tuh, ibu-ibu kan halus ya perasaannya, bukan makhluk halus itu. Emosinya tuh cenderung lebih nongol gitu dibanding bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan logika ya. Nah, nah ketika kita hanya memahami kasih suami, kasih orang tua, tanpa kita tahu kasihnya Tuhan buat kita, selesai kan Bapak Ibu ya?
ada batasannya. Nah itu yang Tuhan pengen kita punya gitu. Supaya waktu kita melayani orang lain, ya beneran orang merasakan kasihnya. Nah ini saya mau cerita sedikit nih ya. Dan sebelum saya cerita deh, Tuhan Yesus itu bergerak dengan kasih. Ya gimana? Saya tuh bayanginnya gini, imajinasi saya nih ya. Kan dia kasih ya. Dia goyang dikit aja ya kasih gitu. Kasih gitu. Kayak hati gitu keluar. Karena emang itu pribadi dia. Di Matius 14 ayat 14 lihat yuk. Matius 14 ayat 14. Nah, ini waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, saya bacakan ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, Bapak Ibu, kalau kita terima kasihnya Tuhan, terus kita benar-benar ngalamin, waktu kita melayani orang lain, kita digerakkan oleh belas kasihan. Pernah gak sih Bapak Ibu digerakin sama Tuhan, ketemu orang, tahu-tahu harus memberi sesuatu aja gitu sama dia? Pasti pernah. Tapi coba tanya jujur sama diri sendiri. Kalau itu diri saya, mungkin gak saya ngasih kayak gitu sama dia? Wah gak mungkin. Contoh nih ya, saya pernah nih, saya bilang kan, waktu itu lagi masa COVID, Bapak Ibu kalau dokter itu penghasilannya berdasarkan jumlah pasien. COVID kan banyak yang turun ya. Nah terus berdampak dong ya. Waktu berdampak gitu, saya rasa bukan cuma dokter sih, waktu masa COVID semua orang kena gitu. Tiba-tiba ada orang telepon sama saya, Dok, saya butuh sejumlah uang sekian gitu. Terus dia bilang, sih nggak banyak sih. Contoh ya, saya kasih contoh aja misalnya, saya butuh uang Dok, 1 juta. Terus saya bilang, waduh, saya tuh tipe orang yang kalau nggak ada di budget saya, walaupun duitnya ada nggak bakal saya keluarin. Ibu-ibu ngaku deh, kalau udah masuk sama kita susah kan yang ngeluarinnya ya. Jadi kalau nggak ada di budget nggak akan saya keluarin. Terus saya bilang ini, oke, nanti saya doa dulu ya. Saya doa, terus Tuhan bilang gini, kasih sama dia gitu. Saya bilang gini, kasih gimana orang nggak ada di budget? Nggak mau Tuhan. Nanti saya harus tanggung jawab nih sama suami saya, kan pengelola gitu. Tuhan bilang kasih. Kamu menurut saya apa menurut dia? Terus saya bilang, oke Tuhan, kalau emang saya harus ngasih, saya kasih. Kan nominalnya nggak banyak ya, 500.000 saya. Udah saya kasih, dan saya nggak berpikir banyak. Kala itu saya harus membayar sejumlah uang, puluhan juta sih, nggak sampai ratusan. Terus saya mikir gini, tadi saya udah kasih tuh ngurangin duit loh. Saya ini mendit sebenarnya kayaknya ya. Waktu belum kenal Tuhan. Tapi ini udah mulai berjalan sama dia. Saya mulai mikir nih otak saya, 500.000 itu nggak komplit loh Tuhan. Terus dia bilang gini sama saya, kamu punya compassion nggak buat orang lain? Ya kalau kamu yang nyuruh ya aku oke aja Tuhan. Udah, terus udah saya lupain. 2 hari lagi saya harus bayar itu kebutuhan yang puluhan juta tadi. Saya sama suami saya bilang gini, gimana ya, masih kurang nih sekian gitu. Nah, udahlah percaya aja, Tuhan yang suruh pasti Tuhan yang cukupin. Tahu gak sih Bapak Ibu, hari itu juga kira-kira agak sore gitu, suami saya telepon saya terus dia bilang nih, gue tuh sampai gemeter ya berdiri di depan ATM gitu deh. Kenapa? Saya bilang, tiba-tiba masuk sejumlah dana, itu saya ingat banget, 50 juta masuk. Kan saya disuruh kasih 500.000 ya. Ini contohnya ya, saya kalikan aja. Berapa kali lipat tuh Bapak Ibu? 100 kali lipat ya. Tuhan gak main-main loh. Kalau saya gak nurut, urusan saya yang puluhan juta yang saya butuh itu, saya juga bingung kemana gitu ya. Tapi ternyata waktu Tuhan kasih itu ke hati saya, dan saya nurut, Tuhan mengerjakan mujizatnya. Jadi saya nggak tahu kebutuhan Bapak Ibu apa, mungkin di finansial,
mungkin di hubungan, mungkin di apapun itu. Tapi kita harus belajar menerima dulu kasihnya Tuhan buat kita. Saya cuma percaya gini, Tuhan, Engkau tuh gak pernah sediain yang baik. Dia selalu sediain yang terbaik buat kita. Yang baik tuh banyak di dunia. Karena nanti kita akan belajar banyak bahwa yang baik tuh belum tentu dari Tuhan. Tapi kalau dari Tuhan pasti yang terbaik. Nah mulai dari itu saya mulai belajar tuh. Untuk belajar denger-dengeran suara dia. Nah tadi Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Itu baru satu lesson. Ada lagi. Saya belajar juga begini. Kadang-kadang kita ngasih ke orang itu, ini kalau pakai kasih kita ya, kita suka berpikir gini, itu kalau saya bantu dia, bener nggak dipakai untuk keperluan? Ya kan? Nanti kalau disalahgunakan gimana? Tapi saya belajar banget begini, mau dia menyalahgunakan atau tidak, bukan urusan saya. Bagian saya adalah taat mendengarkan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Jadi kita tidak lagi menilai motivasi orang, tapi kita benar-benar menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, kasih itu akan mengalir melalui kita pada saat kita membuka hati. Karena ada kendalanya, kenapa kita nggak bisa atau belum bisa terima aliran ilahi tadi. Yang tadi, kasih tadi, dan pewahyuan. Nah, coba ya, kita lihat sama-sama apa sih hambatannya. Karena kita belajar banget bahwa kasih itu segalanya di dalam kekristenan. Bahkan iman diaktifasi oleh kasih. Itu ada ayatnya di Galatia 5 ayat 6. Ya, mari kita lihat apa aja sih penghalangnya kita menerima aliran ilahi. Yang pertama adalah pride. Pride itu apa? Keangkuhan ya. Gengsi ya. Gengsi. Ada yang bilang gengsi, ada yang bilang angkuh, ada yang bilang sombong gitu ya. Tapi kalau kita mau jujur, pride itu sebetulnya adalah berpusat pada diri sendiri. Ya, egois gitu, egosentris. Bentuknya ada dua, Bapak Ibu. Bisa sombong banget atau minder banget. Orang yang minder banget tuh juga berpusatnya pada diri sendiri loh. Karena menganggap, oh saya kurang layak dibanding yang lain, oh saya kurang pantas gitu. Saya, dan saya. Ya, jadi yang pertama pride. Kalau fokus kita hanya pada diri kita sendiri, maka kita akan sulit menerima aliran ilahi itu masuk dalam diri kita. Terus yang kedua, ketakutan, kekhawatiran, fears. Tadi saya bilang di depan, ini bener gak sih Tuhan yang ngomong sama saya? Jangan-jangan itu suara saya sendiri. Sering kan gitu ya. Bener gak sih ini pikiran dari Tuhan? Atau jangan-jangan itu pikiran saya sendiri gitu. Nah, kedua hal ini mempengaruhi bagaimana kita menerima aliran ilahi tadi gitu ya. Nah, sekarang saya mau sedikit mengingatkan. Tuhan tuh punya tujuan buat kita masing-masing dalam hidup kita ya. Tujuan yang paling utama adalah kita akan menjadi serupa seperti Yesus. Nah untuk jadi kesana tuh ada cara-caranya. Gimana sih biar jadi serupa sama Yesus tuh kita punya cara-caranya. Gak ada formula pastinya, itu hanya didapatkan dari hubungan sama Tuhan. Tapi yang saya pengen Bapak Ibu ingat bahwa musim akan selalu berganti. Tapi Tuhan tetap sama. Masalahnya waktu musim berganti itu, bagaimana level keintiman kita sama dia. Karena itu benar-benar mempengaruhi kita, bisa nggak kita jadi berkat buat orang lain. Balik tadi di Filemon 1 ayat 6, Rasul Paulus bilang, aku berdoa supaya kesaksian imanmu jadi efektif. Karena apa yang dikatakan oleh mulutmu sama tingkah lakumu sehari-hari itu klop. Kalau beda, ya nggak usah jauh-jauh. Orang Farisi adalah contohnya, benar nggak? Apa yang dia katakan itu berbeda dengan apa yang dia lakukan. Kan kita nggak mau jadi Farisi modern. Kita semua adalah murid-muridnya Yesus. Jadi kita harus belajar betul bagaimana cara guru kita hidup. Ya. Nah, salah satu juga yang membuat kita
terhambat untuk menerima aliran ilahi adalah kita masih suka hidup di masa lalu. Siapa yang masih suka gagal move on, biasanya anak muda sih, gitu ya. Kalau udah putus sama satu orang, susah tuh move on ke yang lain gitu. Tapi banyak juga Bapak Ibu yang susah move on, masih teringat-ingat masa lalu, bahkan hidup di masa lalu. Ini yang saya sering lihat tuh biasanya Bapak Ibu yang masuk ke apa namanya Pak, kalau di karir post power syndrome ya, masih merasa dirinya pegang jabatan atau apa-apa gitu, padahal lupa jabatan, uang, apa, koneksi, harta, semua hanya titipan sementara. Jadi kita mesti paham betul sebagai murid Yesus bahwa musim boleh berganti, tapi tujuan Tuhan atas hidup kita itu mestinya tetap sama, dan itu yang kita pegang teguh gitu waktu kita bangun hubungan sama Dia, sehingga aliran ilahi ini nggak terhalang dalam kehidupan kita. Dan ada tujuan ya dalam salib. Salib itu kan vertikal dan horizontal ya Bapak Ibu ya. Vertikal hubungan kita sama Tuhan, horizontal hubungan kita sama sesama. Kita harus terima dulu dari Tuhan supaya kita bisa ke sesama kita. Itu udah hukum ya di dalam kekristenan. Sekali lagi, kalau kita nggak punya sesuatu, kita nggak bisa bagiin itu juga ke orang lain. Ya. Dan waktu di level 1 dulu udah diajarin tentang identitas Kristus. Ya. Seringkali nih orang Kristen berpikir gini nih. Oh, ini nih bagian saya yang lama nih masih ada. Suka gitu nggak? Kalau misalnya melakukan kesalahan, nggak apa-apa, namanya juga masih manusia. Itu masih sisi saya yang lama tuh. Bapak Ibu, 2 Korintus 5 ayat 17 bilang kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru udah datang. Jadi tinggal kita memilih identitas siapa yang mau kita pakai. Identitas kita yang lama kah? Atau identitas kita yang baru? Sebelum kesini nih, saya tadi sempat lihat salah satu khotbah hamba Tuhan tentang blood covenant, perjanjian darah yang kita miliki sama Tuhan. Itu ternyata, waduh, luar biasa ya. Benar-benar dalam banget gitu. Bahwa sampai secara harafiah itu, kalau orang melakukan perjanjian darah dalam adat istiadat Yahudi itu, jubah dilepas, persenjataan dilepas, ikat pinggang itu ternyata tempat buat naruh pedang senjata dia. Jadi benar-benar saya jadi apa adanya buat kamu, demikian juga kamu ke saya. Darahnya jadi satu, karena kan ada dilukain. Darahnya orang yang saling berjanji ini jadi satu, dan apa yang dia miliki menjadi milik saya. Nah, kita udah paham nggak bahwa kita punya perjanjian darah dengan Tuhan Yesus? Bahwa apa yang Yesus miliki itu jadi milik kita sekarang. Tapi kan banyak orang kalau dapat masalah, ngelihatnya sumber daya yang ada di depan mata. Benar apa benar? Saya butuh A, tapi kok kayaknya kurang ya, dapat dari mana? Padahal kita punya persediaan surgawi. Itu yang harus bisa terrealisasi di alam nyata ini. Caranya gimana? Ya kita bersepakat sama firman Tuhan. Karena Amos 3 ayat 3 bilang, berjalankah 2 orang kalau dia nggak bersepakat? Lah, nggak bakal jalan Bapak Ibu, ya nggak? Itu kita tahu banget. Nah, sama dengan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah gini, Bapak Ibu setuju nggak sama firman Tuhan? Nggak usah ngomong percaya, saya yakin semua percaya. Tapi Bapak Ibu setuju nggak dengan firman Tuhan? Contoh ya, Tuhan bilang kamu berharga. Tapi kita suka gini, berharga dari mana Tuhan? Biasa aja gitu. Itu kita lagi nggak setuju tuh sama firman Dia. Nah, waktu jadi murid Yesus itu kita perlu setuju sama firman-Nya. Supaya apa? Ya supaya janjinya bisa kita alamin. Maka waktu kita udah ngalamin Bapak Ibu, secara otomatis kita bisa membagikan ke yang lain. Alamin dulu supaya aliran ilahi itu bisa berjalan. Oke. Nah, sekarang kalau ngaca, Bapak Ibu lihat di kaca, siapakah saya sekarang? Diri sendiri maksudnya, bukan saya. Siapakah saya
Kita terima Yesus itu kan gak langsung aja kita berubah kayak Yesus kan. Itu udah jelas banget lah, ras kita beda gitu kan, gender beda gitu. Nah, makanya gak usah terlalu sering ngaca di kaca yang duniawi punya. Ngacanya lewat firman Tuhan. Makin kita lihat Yesus, sebetulnya kita makin lihat diri kita loh. Karena kehidupan kita tuh udah ditukar. Nah, coba-coba cek-cek nih ya. Kalau Bapak Ibu datang ke satu tempat, orang-orang di sana responnya gimana? Menjauhi atau mendekati? Ini simple sih, tapi bermakna loh. Karena kalau di kantor gini ya, ada WhatsApp grup resmi, nggak usah di kantor, di sekolah juga begitu. Ada WhatsApp grup yang nggak ada bosnya, bener apa bener? Nah, bagaimana kita menjadi leader? Setiap kita tuh leader. Mau di keluarga, mau di pekerjaan, mau di sekolah gitu. Yesus itu datang kemanapun orang ngerubungin, benar nggak? Pengen dengar, pengen belajar. Apa sih hari ini tuh dia ngomong apa lagi gitu. Nah, apakah kita udah jadi seperti itu? Waktu kita datang, orang berkumpul, seneng banget ya kalau guru ini datang, suka bagiin makanan gitu. Lewat hal yang simpen, nggak selalu harus melulu ayat mulu yang keluar, tapi ya tadi tinggal lakunya beda gitu. Nah, itu kesaksian iman kita jadi nggak efektif. Makanya Rasul Paulus bilang sama Filemon nih, waktu itu tuh Filemon ada problem. Jadi dia harus bisa menunjukkan kasihnya kepada bawahannya. Makanya dia tulis surat ini. Paulus bilang, aku berdoa supaya kesaksian imanmu menjadi efektif dan berkuasa. Karena pengetahuanmu yang akurat tentang apa yang kamu miliki di dalam Kristus. Kalau kita nggak tahu kasihnya Tuhan begitu gede buat kita Bapak Ibu, waktu ada orang marah-marah sama kita, mungkin Bapak Ibu nggak pernah ngalamin ya, saya sering ketemu pasien suka marah-marah Bapak Ibu. Apalagi kalau udah soal urusan tagihan. Nggak bisa dapet diskon nih, gitu kan. Kalau pakai kasih sendiri, itu nggak bisa loh. Ih, siapa nih orang marah-marah gitu kan. Tapi kalau kita pakai kasihnya Tuhan, kita bisa memahami, melihat lebih dari itu. Mungkin dia marah karena mungkin dananya nggak cukup, nggak tahu, gitu kan. Benar-benar deh ngelihat sesuatu itu jadi berbeda. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu lewat pelajaran ini, sadari betul identitas Bapak Ibu dan apa yang Bapak Ibu miliki, supaya aliran kasih itu beneran bisa mengalir buat orang. Nanti saya akan tutup dengan satu kesaksian ya. Ini yang terakhir nih. Bagaimana mengalir dalam aliran Allah? Ya tadi, ketahui identitasmu di dalam Kristus, bangun keintiman, dan belajar terus Bapak Ibu. Karena Alkitab itu lucu ya. Itu satu-satunya buku yang kalau kita baca kita ketemu loh sama yang nulis. Percaya nggak? Coba nih Pak Johan abis ngasih saya buku ini nih. Pak Johan kasih saya buku ini. Saya baca nih, saya nggak ketemu sama pembicaranya apa yang nulis kan. Tapi kalau Alkitab, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh cari hadirat Tuhan, Tuhan bilang kalau kamu cari aku sungguh-sungguh, aku akan temuin kamu gitu. Waktu kita baca, kita ketemu loh sama dia. Benar kan? Jadi luar biasa apa yang kita punya di dalam Tuhan. Dan itu hari lepas hari Tuhan kupas lebih dalam. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berhenti belajar tentang siapa dirimu di dalam Kristus. Dan pembelajaran itu bukan hanya gini, karena ada banyak orang yang berpikir gini ya, oh, udahlah gue sama Roh Kudus aja gitu. Iya benar sih bisa, tapi Tuhan Yesus tuh kasih hadiah buat tubuh Kristus. Ada 5 jawatan tuh. Apa tuh? Pak Gembala, pengkhotbah, iya. Nabi, Rasul, Guru. Bapak Ibu bisa belajar lewat kelompok-kelompok kecil begini tentang kebenaran firman. Renungkan lagi berdua sama Roh Kudus, iya, kita dapat lebih banyak lagi pewahyuan. Jadi jangan berhenti belajar, jalin terus keintiman. Dan
untuk melayani orang kita butuh masa persiapan Bapak Ibu. Karena banyak orang Kristen gini nih, udah tahu tentang Tuhan gitu ya. Terus tanpa benar-benar tahu secara akurat bahwa apa yang dia miliki itu banyak gitu ya. Itu pergi melayani orang lain tapi belum sadar bahwa apa yang dia miliki itu sebenarnya banyak. Akibatnya apa? Banyak orang yang burn out. Karena pakai kasihnya, bukan pakai kasihnya Tuhan gitu. Itu kayak apa ya? Kayak toko, Tuhan tuh punya inventarisnya tuh luar biasa. Benar deh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam pengenalan lebih dalam sama dia tuh, tiap hari ada aja yang Tuhan bukain. Saya sampai heran. Perasaan udah tahu ya ini, ternyata dikupas lebih dalam lagi. Makanya perlu untuk setiap kita mempersiapkan diri, karena di luar sana itu kita kan diutus di tengah-tengah dunia ya. Kalau kita nggak firm sama Tuhan, nggak firm dengan identitas kita, hati-hati loh, gerakan kita ini menentang arus. Kalau nggak kuat, kita yang keseret arus. Jadi kita benar-benar harus berdiri pada kebenaran firman gitu ya. Dan buatlah diri kita available buat Roh Kudus bekerja melalui kita. Jadi putuskan hari ini untuk mengenal Tuhan, bangun keintiman, dan menjadi berkat buat orang lain dimanapun kita berada. Karena itu satu-satunya cara aliran ilahi bisa jalan. Nah, saya mungkin mau tutup dengan kesaksian begini. Akhir tahun lalu tuh komunitas kami punya project namanya Christmas Project. Christmas Project ini kasih makanan gitu ya ke petugas keamanan, cleaning service, terus petugas kebersihan di petugas kebersihan DKI itu kan macam-macam ya warnanya ya. Saya baru tahu loh. Kalau yang orange tuh ini, yang hijau tuh ini gitu. Nah, udah nih, kita sama-sama doa, terus kita tanya sama anak-anak Tuhan yang lain, mau nggak berpartisipasi? Banyak yang berpartisipasi. Saya udah diajarin begini, kalau itu pekerjaan Tuhan, pasti provisinya juga datang dari Tuhan. Saya nggak perlu repot mikirin, habis ini gue minta donasi kemana ya gitu, nggak ada. Benar-benar percaya Tuhan pasti cukupin. Jadi sejumlah dana bahkan terlampaui untuk bisa terkumpul dan akhirnya kita bagikan makanan dan suplemen. 1 minggu sebelum kegiatan itu, tiba-tiba tim inti, tim leadership, kayak di sini kan ada tim leadership ya. Tim leadershipnya semua bilang gini, "Dok, sorry, ada kerjaan. Dok, sorry, ada meeting." Udah, saya sampai bilang gini, "Lah, ini mah saya sendiri juga yang ngerjain ya gitu. Nggak ada yang bantuin, kok bisa dilalah semua meeting." Tanggal 27 Desember. Wah, kalau mau ngikutin kasihnya Tami, marah dong saya. Lo gimana sih? Nggak ada komitmennya kan gitu ya. Terus saya diingetin ini, kamu mau ngomel-ngomel, apa kamu mau mengucap syukur? Mengucap syukur aja Tuhan. Saya diam, saya bilang ini, aduh Roh Kudus, engkau yang tahu deh. Hati saya benar-benar saya pengen ini jadi berkat buat banyak orang. Cuma saya nggak tahu kemana tempat cari orang-orang ini. Kan kalau udah makin siang, petugas orange susah ya Bapak Ibu ditemuin ya. Nggak tahu ngumpet di mana, saya juga bingung gitu. Nah terus Roh Kudus bilang gini, kamu kontak Pak D gitu ya, Bapak inisialnya D. Dulu itu dia anak buah saya di rumah sakit. Saya bilang gini, Tuhan itu beda keyakinan loh sama saya, yang bener aja, saya bilang gitu kan. Mana dia mau, ini kan project Christmas, jelas-jelas Christmas. Terus Roh Kudus bilang gini, dia mau tanggal 27, orang cuti kali, kalau cuti pasti keluar kota. Ya kamu WhatsApp aja, kata dia. Udah saya nurut, saya bilang, halo Pak, apa kabar? Gitu, basa-basi kan. Terus saya tanya, tanggal 27 cuti nggak? Terus dia balas WhatsApp saya, cuti Dok gitu. Tuh, cuti Roh Kudus, cuti, saya bilang gitu. Dia pasti keluar kota nih. Terus dia jawab, dia ada di Jakarta, dia pasti bantu kamu. Oke Tuhan. Terus saya bilang ini, cuti ya? Ada di Jakarta nggak? Iya Dok, ada di Jakarta tuh, saya nggak kemana-mana. Ada apa dokter? Ada yang bisa saya bantu? Saya bilang, ngomong apa nih? Christmas Project. Dia dari saudara sepupu. Terus saya bilang gini, Roh Kudus bilang, ngomong aja apa adanya. Terus saya bilang gini, Pak,
Saya punya komunitas pemuritan nih dengan beberapa teman, Tuhan percayain untuk kita bisa bagi berkat. Boleh nggak bantuin saya keliling Jakarta untuk bantuin ini? Gak, babi ibu, dia langsung kling, siap dok, tanggal segitu ya. Dan dia bawa mobil sendiri, bener-bener dia bantuin saya. Dan tiba-tiba Tuhan kirimin beberapa volunteer lain untuk bisa bantu, bahkan sampai ada yang kerudung. Bapak ibu bayangin gak sih, saya sampai kaget kan, maksudnya wah kok bisa ya gitu. Dan hebatnya si bapak ini tahu persis tempat di mana pasukan ini semua berada. Jadi kita nggak perlu keliling Jakarta. Dia bilang, dok ikutin saya ya, kita konvoy. Iya, datang ke satu tempat, begitu kita datang kan ditanya ya, Bapak Ibu mau ngapain di sini? Dikirain kita mau kampanye, kan masa pemilu nih. Enggak, ini bukan kampanye, kita mau bagiin berkat buat teman-teman di sini. Datanglah yang pakai baju hijau, yang pakai baju orange, bener-bener habis ludes buat mereka. Ratusan box kita bagiin ke mereka saat itu, habis seketika itu juga. Bapak Ibu bayangin nggak, kalau saya nggak ikut arahannya Tuhan, waktu saya habis keliling-keliling Jakarta belum tentu habis tuh box, mungkin udah keburu basi kan makanannya gitu. Tapi saya benar-benar deh, Tuhan luar biasa ya, Engkau kirimkan orang yang tepat untuk membantu saya. Saya sampai bilang ini, makasih ya, saya udah dibantuin, dan sedikit persembahan kasih buat Bapak gitu. Terus dia bilang gini, dia ngomongnya sama volunteer yang lain, saya heran ya, saya tuh juga lagi mikir loh, nih cuti, duit saya semua dipegang istri, kan suami yang baik gitu ya, kasih duitnya semua ke istri. Saya nggak ada pegangan. Tiba-tiba dokter Tami kontak saya bantu, saya dapat berkat. Saya dengar itu aja saya bersuka cita, maksudnya gini, Tuhan terima kasih ya, kesempatan ini itu bisa bikin saya jadi berkat buat banyak orang dengan cara yang saya nggak keluarin usaha banyak, cuma denger dia. Ada orang yang Tuhan kirim. Saya sampai bilang ini, makasih ya Pak, ini padahal bukan project mungkin kepercayaan Bapak. Dia sampai ngomongin, nggak apa-apa dok, yang penting untuk kemuliaan Tuhan dan orang bisa diberkati. Itu saya kayak ketempeleng kanan kiri ya, maksudnya gini, lo tuh bermain di area religi ya. Padahal Tuhan tuh urusannya hati. Dia bisa kirim siapa aja untuk bantuin anak-anaknya gitu. Nah jadi dari pengalaman-pengalaman ini gitu ya, saya ngajak Bapak Ibu, yuk kita masuk lebih dalam ke keintiman sama Tuhan, supaya aliran ilahi itu ngalir deras gitu loh lewat kita gitu. Dan itu hanya bisa ngalir deras waktu kita buka hati untuk terima dulu apa yang dia udah sediain buat kita. Karena banyak kita yang masih gengsi, oh udah tahu Tuhan sayang. No, justru kalau kamu bilang saya udah tahu Tuhan sayang sama saya, kamu belum benar-benar tahu betapa dia sayang sama kamu. Tugas kita cari tahu seberapa gede sih Tuhan sayang sama kita. Tugas kita terima dulu. Waktu kita terima, kita ngalamin, kita bisa bagiin buat orang lain. Itu aja dari saya malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Udah deh, kan? Oh masih. Boleh Q&A? Boleh. Oh. Dari teman-teman yang hadir malam ini ada yang mau ditanyain nggak ke Dokter Tami? Dari bahan yang udah ada malam ini. Bebas kan ya dok nanya? Bebas. Cik mau nanya nggak? Kalau dia nggak setuju juga nggak apa-apa kok. Mungkin mau nanya? Ada? Nggak gitu penting sih. Cuma mau nanya doang Pak Dok. Tadi katanya yang nahan aliran berkat itu ya apa, tinggi hati ya, pertama. Tinggi hati, berpusat pada diri sendiri kan. Habis itu tadi takut sama belum move on. Jadi ayatnya di mana ya? Ya kalau per ayatnya ya, sebetulnya ayat dari 2 Korintus 5 ayat 17 itu jelas banget loh. 2 Korintus 5. Ke kita, baca aja dulu deh ya ayatnya. Ayat tentang ini tuh banyak. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Banyak orang Kristen masih belum paham betul apa maksud dari ayat ini. Masih berpikir gini loh, kita itu proyek yang direnovasi Tuhan jadi baru. Jadi kalau masih ada sisa-sisa yang lama ya harap maklum gitu. Padahal di matanya Tuhan, begitu Tuhan bilang kamu baru, yang lama tuh nggak ada. Yang lama tuh nggak ada. Tahu kenapa Tuhan bilang masa lalu bisa jadi ganjelan? Karena banyak orang entah terpuruk karena trauma masa lalu atau terlalu bangga dengan kejayaan masa lalu. Orang yang terlalu bangga sama kejayaan masa lalu tuh berpikir gue bisa kok tanpa Tuhan. Benar gak? Sementara orang yang terpuruk dengan trauma di masa lalu selalu berpikir dirinya adalah korban. Tuhan sayang gak sih sama saya gitu. Padahal di dalam Kristus itu benar-benar semua baru. Gak ada lagi yang lama. Tapi kan kita sebagai manusia susah ya melihat dari perspektif itu. Jadi ayat ini sebetulnya membawa kita ke dalam pemahaman bahwa kita harus selalu fokus sama yang di depan. Tapi kadang gini ya, orang Kristen tuh sulit melupakan masa lalu, sulit menikmati masa sekarang, udah gak? Khawatir sama masa depan. Iya Pak ya? Aduh 5 tahun lagi gue gimana ya gitu. Karena dunia tuh selalu ngajarin gini, dulu saya gini soalnya. Kalau belajar dalam kepemimpinan tuh kan selalu gini ya, dalam sesi-sesi training. What do you want to be? 5 years, 10 years, 20 years, bener ya? Ada bagusnya sih kita jadi nyusun strategi gitu ya. Kita mau jadi apa sih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Tapi kadang-kadang kecewa begitu yang udah disusun gak kejadian, bener ya? Ya yang 5 tahun aja gak jadi, apalagi yang 10 tahun, 20 tahun, terus worry gitu. Tuhan gak mau kita khawatir, dia itu ada di masa depan kita Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tugas kita tuh menikmati momen yang ada saat ini. Karena kalau kita nggak bisa nikmatin momen yang ada saat ini, lewat Bapak Ibu. Yang kita punya ya ini saat ini. Tapi kita cenderung gini ya, aduh ntar pulang mau ngapain ya gitu. Nah firman Tuhan tuh mengajarkan bahwa ada kuasa imajinasi. Kuasa imajinasi itu sebetulnya membangun iman kita. Tapi harus kita gunakan dengan benar sesuai dengan apa yang firman Tuhan inginkan. Tiap kita berimajinasi, percaya nggak? Nih sekarang nih, kalau tiap hari kita mau pulang ke rumah, sebetulnya kita berimajinasi loh. Nanti ya sampai rumah lewat jalan ini, itu. Lagi kalau misalnya mobile banget ya. Sekarang ada GPS ya Pak. Itu kita tinggal klik-klik aja cari mana yang jalan lebih cepat gitu. Tapi waktu kita klik aja kita berimajinasi nih, kalau gue jalan lewat ini nih lampu merahnya di sini nih, jebakan Batman-nya di sini nih gitu kan ya. Itu kita lagi menggunakan kuasa imajinasi. Khawatir pun kita menggunakan kuasa imajinasi. What if? Gimana kalau begini? Gimana kalau saya ngambil ini? Padahal di dalam Tuhan bilang gini, even if, kalaupun kejadiannya kayak begitu, aku sanggup kok ngubah semua jadi kebaikan buat kamu. Pernah dengar gak sih kesaksian ada orang marah-marah karena delay pesawat? Ya, kita kan paling sebel ya kalau pesawatnya delay gitu. Dulu saya juga sebel. Nih maskapai apa sih bla bla gitu. Tapi setelah dengar kesaksian itu saya mikir benar. Ternyata dia delay pesawatnya sampai harus ikut penerbangan berikutnya. Kan diganti ya sama maskapainya kalau kesalahan mereka. Pesawat yang jalan lebih dulu tuh kecelakaan loh. Semuanya tewas di udara, jeder. Bayangin, kita sering bersungut-sungut untuk sesuatu hal yang nggak perlu sebenarnya. Bahkan sekarang kalau terlambat pun gitu ya, ini bukan artinya saya senang terlambat, enggak gitu. Tapi kalaupun sampai ada yang tertunda dalam apa yang saya rencanakan, saya percaya banget pasti ada sesuatu yang terjadi. Mungkin saya terhindar dari A, B, C dan sebagainya. Saya belajar bahwa delay itu protection dari Tuhan. Bahkan
orang Kristen nggak usah orang Kristen deh. Setiap orang tuh nggak ada yang suka ditolak, benar ya Bapak Ibu? Ya elah, nggak enak banget sih ditolak gitu. Tapi saya juga belajar, rejection itu protection dari Tuhan buat kita. Kita kan nggak dengar apa yang orang lain omongin, kita nggak tahu apa yang orang lain rencanakan, tapi dia tahu. Makanya pride itu jadi penghalang, karena waktu kita sombong itu angkuh gengsi tadi, kita lagi nggak setuju sama firman Tuhan. Kerendahan hati itu bukan artinya silahkan lewat gitu atau gimana gitu ya. No, kerendahan hati itu bersepakat dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena nggak mudah. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ya. Tapi banyak juga kan orang Kristen yang, kok gue nggak sembuh-sembuh ya gitu. Padahal kalau kita mau humble, sepakat sama firman Tuhan, kesembuhan sudah jadi milik kita. Udah jadi milik kita. Masalah saat ini belum termanifestasi, itu hanya masalah waktu. Di Kolose itu ya, definisi iman yang versi Amplified, saya senang banget baca versi Amplified karena dia lebih detail gitu. Itu iman tuh adalah percaya penuh dan yakin sama Tuhan. Nah, kita bisa percaya penuh dan yakin sama seseorang kan kalau kita kenal sama orang itu ya. Kalau nggak kenal gimana? Contoh nih, misalnya saya pergi sama bapak gitu ya, sama ibu gitu. Kalau saya kenal, saya tahu, wah nggak apa-apa lah, nggak ada apa-apa, aman aja, semua terkendali. Tapi kalau saya pergi sama orang asing yang saya nggak kenal sama sekali nih, kan was-was ya. Ntar di tengah jalan ada kejadian apa ya gitu. Nah sama Tuhan kita lagi berjalan dalam perjalanan hidup. Seberapa kita percaya sama Tuhan? Udah full belum? Kalau belum, ya artinya kita masih mendekat. Karena benar-benar sampai tahap yang fully persuaded. Kalau belum fully persuaded, Bapak Ibu, susah. Kita nggak yakin dia benar-benar baik. Kita nggak yakin dia benar-benar sediain semuanya buat kita. Padahal nggak begitu, gitu loh. Makanya pride itu jadi penghalang. Kemudian nggak bisa move on, itu juga jadi penghalang. Karena pegangan kita, pokoknya gini Bapak Ibu, cuma satu sih, lihat aja sama Yesus, ya. Kita mulai ragu, Tuhan begini kok ya, kok beda ya, itu berarti fokus kita udah mulai tergeser aja. Balik lagi lihat sama Yesus. Susah lagi, gelisah lagi dikit, ya berarti tetap aja terus pandang Yesus. Karena memang cuma itu kuncinya, nggak ada yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jawabnya. Berarti tadi 3 poin tadi itu eksposisi dari 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Pemahamannya seperti itu. Oke, masih betul. Sama-sama. Ada lagi yang dari teman-teman yang mau ditanyain? Ini kita edisi perdana, jadi mulai dari DI3 ini sampai habis. Ntar kita bakal rekam, nah ntar nextnya mau di-upload ke YouTube juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalau sekarang misalkan terlalu cepet atau ada yang pas kurang fokus apa, jadi ntar kita bisa ngulang lagi. Jadi pelajaran yang dibawain oleh pembicara kayak Dr. Tami malam ini, nextnya itu masih bisa diulang-ulang lagi biar kita bisa lebih paham lagi sih. Itu tujuannya. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin ada 1-2 kata buat penutupan dari Dr. Tami. Dari saya sih nggak nambahin banyak ya, saya cuma itu aja, bangun keintiman sama Tuhan. Oke. Ini saya korban pertama direkam. Bercanda enggak.
Saya waktu disampaikan ide ini sama Pak Imam gitu ya, saya bilang wah luar biasa ya kerinduannya untuk bisa memberkati teman-teman yang lain gitu ya. Tapi gini, saya cuma mau bilang gini, Bapak Ibu, berkat Tuhan, urapan Tuhan itu nggak cuma jatuh sama orang tertentu. Karena Tuhan tuh bukan orang yang pandang bulu, enggak, dia lihat hati kita. Nah, setiap kita itu anggota dari tubuh Kristus. Kalau dulu waktu saya belum benar-benar nerima firman Tuhan tuh saya suka gini, gue lebih baik daripada dia gitu ya. Tapi sekarang enggak gitu. Setiap kita itu punya spesifikasi sendiri-sendiri. Beritanya sama, kabar baik tentang Yesus. Tapi cara kita mengabarkannya itu benar-benar sesuai dengan skill kita, persiapan yang kita lakukan. Dan luar biasanya pada saat itu dijadikan satu, gitu, efeknya tuh luar biasa bermultiplikasi buat orang lain. Jadi saya, Pak Imam, Bu Desi, teman-teman instruktur yang lain gitu ya, itu rindu banget apa yang kami sampaikan kepada Bapak itu dan Bapak Ibu gitu ya, itu bisa bermultiplikasi lagi di tempat di mana Bapak Ibu Tuhan tempatkan gitu. Dan harapan kami adalah itu didapat dari pengalaman pribadi berjalan sama dia. Pembaruan budi itu ganti pikiran kita pakai pikirannya Tuhan, Bapak Ibu. Makanya pikiran kita kan ya terbatas ya. Pikiran Tuhan ada di Alkitab kok. Jadi kita lagi ngedelete, kalau anak-anak zaman sekarang yang muda-muda ngedelete file yang nggak perlu, mendownload file-file firman Tuhan. Kenapa? Supaya pikiran kita sama dia. Karena pikiran hanya bisa digantikan dengan pikiran. Pengalaman hanya bisa digantikan oleh pengalaman. Kita perlu ngalamin dulu kasih Tuhan. Kita perlu ngalamin dulu campur tangan dia dalam hidup kita. Baru kita bisa tolong orang. Kalau kita belum penuh di dalam Tuhan, jangan deh Bapak Ibu. Saya benar-benar, kita mundur aja dulu. Benerin dulu sama Tuhan. Alamin dulu semuanya. Keluar tuh kita benar-benar jadi warrior yang luar biasa. Jadi apa yang disampaikan di sini saya percaya itu nggak akan sia-sia buat Bapak Ibu. Pasti tumbuh dan berkembang dan Bapak Ibu akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ya, dimanapun berada. Dan harapannya komunitas ini bisa jadi rumah buat Bapak Ibu. Istilahnya gini ya, habis pergi perang, capek nih ya, balik ke sini ketemu teman-teman, diperbarui kekuatannya, yuk perang lagi. Karena ini waktunya makin dekat. Mungkin Bapak Ibu berasa nggak sih atmosfernya udah mulai beda ya, nggak kayak zaman dulu gitu. Kayaknya masih stepnya tuh masih lama gitu. Sekarang aja kayaknya baru kemarin tahun baru kan, ini udah tanggal berapa gitu. Ini cepet banget gitu. Dan musuh tuh nggak tinggal diem loh. Cuma gini, kan firman Tuhan bilang berjaga-jagalah, ya kan? Supaya musuhmu yang mengaum-ngaum itu tidak akan menerkammu. Jadi sebetulnya dia tuh nyari siapa yang bisa diterkam sih. Nah setiap kita harus berjaga-jaga supaya kita nggak diterkam. Kenapa masih takut ya? Kan kita anak-anaknya Tuhan, saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus singa dari Yehuda, kita juga gitu. Masa takut sama singa-singaan gitu kan? Jadi ya itu. Saya berharap banget komunitas ini makin bertumbuh luar biasa. Amin. Setiap orang di dalamnya dipakai Tuhan luar biasa. Nah, harus tersebar kabar baik ini. Ya, itu aja deh saya. Terima kasih, Tuhan berkati.